Kobaran api besar dengan cepat melalap kawasan permukiman di tempat tumpukan akhir sampah Kota Kendari. Sejak 52 rumah yang sebagian besar semi permanen hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Peralatan permukiman dan konstruksi rumah semi permanen mempercepat merebetnya api. Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Api diduga berasal dari korsleting listrik sebuah rumah yang tinggal pergi pemiliknya. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dan saat ini para korban masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat dan lokasi pengungsian sementara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Inilah kondisi dua truk yang menghantam jembatan di Desa Tuna, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Kejadian ini berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah utara menuju selatan. Saat melewati jalan menurun tajam, truk gagal menjaga jarak aman dan menabrak truk engkel di depannya. Kemudian truk bermuatan pasir ini oleng dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton terluka dan dilarikan ke RSUD Tuban. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pak Muji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang truk yang ada di depannya, truk Core Diesel tersebut. Sehingga truk tronton yang dikemudikan Pak Muji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km dari lokasi kejadian. Kini jalur jembatan telah bisa dilalui usai dilakukan perbaikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta pada Sabtu malam. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang menggunakan batu dan petasan. Bahkan tidak sedikit pelaku tawuran yang membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun kedua kubu warga yakni warga Jalan Tambak Menteng dengan warga Manggarai diketahui telah lama bertikai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua sepeda motor terlibat adu banteng menyebabkan 3 orang meninggal di lokasi dan 1 lainnya luka serius. Kecelakaan bermula saat motor berbonceng 3 melaju dari arah barat menuju timur. Namun motor tersebut diduga mengambil jalur terlalu kanan dan saat bersamaan dari arah berlawanan datang motor lain. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Sementara 1 orang luka serius dilarikan ke rumah sakit. Kerasnya benturan juga membuat kedua motor rusak parah. Jadi pada saat kejadian itu kami temukan di lokasi kejadian di TKP ditemukan 1 kendaraan Honda Beat itu berboncengan lebih dari 1 orang ataupun 3 orang. Ini yang korban meninggal yang di Honda Beat ini semua? Jadi yang meninggal ini pengemudi yang Honda Beat sama yang di belakang, paling belakang, dan 1 yang dari kendaraan Yamaha NMAX, lawan dari kendaraan Honda Beat tersebut. Jadi saya berharap kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi tata tertib lalu lintas dan tidak dibenarkan untuk berboncengan lebih dari 3 dan selalu memakai Kini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar
didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOD, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kabakops yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Inilah guys, kejadian malam ini kapal pompong meledak. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi satu kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Sebuah kapal kayu kargo mencurigakan diberhentikan patroli Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani di perairan Tebilahan, Kepulauan Riau. Saat digeledah ditemukan sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek yang merugikan negara. Sementara awal kapal saat penggeledahan tidak ditemukan. Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau. Patroli akan terus dilakukan untuk mencegah maraknya tindak kriminalitas dan penyelundupan yang kerap masuk melalui perairan Nusantara. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi pada Jumat diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tenius Kulua, KKB Kalenjak Murib, dan KKB Lekagak Telenggen. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini petugas Ops Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa tak terulang. Jadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telenggen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas. Aparat Satreskrim Polres Majalengka meringkus komplotan spesialis curanmor di tempat persembunyian di Desa Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Tembakan peringatan terpaksa dikeluarkan petugas lantaran salah satu pelaku mencoba kabur saat akan ditangkap. Total, petugas meringkus 3 pelaku komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Para pelaku pun digelandang ke Polres Majalengka guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan kita melakukan tembakan peringatan, di mana pada saat yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas di rumahnya, kita ada di petugas kita sempat melakukan tembakan peringatan. Mereka memang spesialis komplotan roda 4. Spesialis komplotan. Sudah berapa lama mereka? Informasi yang kami dapat dari tersangka kurang lebih 1 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus terkait ada pelaku lain yang terlibat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Inilah Interupsi
Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik berwarna putih tercebur ke dalam Sungai Makmur di dalam perumahan Babatan Pratama, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Mobil ini dikemudikan oleh seorang ibu berusia 45 tahun yang sedang bersama anak laki-lakinya. Keduanya berhasil dievakuasi dari dalam mobil dengan selamat. Menurut keterangan Ketua RT setempat, diduga pengemudi mobil listrik ini melamun dan menginjak gas terlalu kencang saat melaju dari arah pintu masuk perumahan. Mobil hilang kendali dan berjalan lurus menabrak sebuah sepeda motor, kemudian menuju ke bibir sungai hingga akhirnya tercebur. Proses evakuasi mobil dari sungai sedalam 2,5 meter tersebut berlangsung selama 1,5 jam dengan mengerahkan mobil penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Dari arah pintu masuk Pratama, kendaraan Cerio Moda mungkin kehilangan kendali, jadi lurus menabrak sepeda motor, terus langsung tercebur ke sungai. Ini mobil listrik Pak ya? Mobil listrik. Peristiwa mobil listrik tercebur ke sungai ini kini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polsek Wiyung, Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi premanisme 2 pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK ini. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua terduga pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan.
Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korban. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa ini. Kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Pak? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. TKP-nya ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan gudang LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang melaut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih nggak terlalu mengganggu, lewat-lewat juga enak, juga ya apa belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40, sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin Desa Asir, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa atas kegaduhan yang terjadi di Desa Pohon, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban
dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. Inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pengendara mempersilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam bakar senjudi. Pria meninggal. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Pensiunan TNI. Simeringkus Pau. Inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Makanan laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNews Room setiap hari. Di iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang dalam Jalan Jawa Timur. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan Wan Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan dan program sembako kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia. Kabupaten Garut menjadi salah satu penerima bantuan dengan lebih dari 35.000 keluarga penerima manfaat mendapatkan Bansos untuk triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Berbagai pihak khususnya pengemban amanat dari pemerintah bekerja sama memastikan distribusi bantuan ini berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien.
Ada 3 metode penyaluran bantuan, yakni pengambilan langsung di kantor pos, distribusi door-to-door, dan penyaluran di komunitas seperti kecamatan atau desa. Pertama, untuk persiapan itu yang disiapkan biasanya kami informasikan data penerimanya, kemudian untuk jadwalnya agar bisa inline dengan penyalurannya. Untuk metodenya sendiri ya ada 3 cara. Yang pertama adalah pengambilan di kantor pos, kemudian yang kedua door to door, kemudian yang 3 pengambilan di komunitas, penyaluran di komunitas. Alhamdulillah sejauh ini pelayanan dari kantor pos sangat baik sekali ya. Jadi kita datang dulu, kita masuki nomor antrian, lalu kita dipanggil sesuai nomor antrian. Saya mendapat bantuan 1 juta. Bantuan itu digunakan untuk pendidikan anak sekolah dan sehari-hari. Penyaluran bansos di Kabupaten Garut menjadi bentuk nyata sinergi yang baik antara pemerintah, kantor pos, dan juga masyarakat. Program ini tak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat mereka yang membutuhkan. BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housing Planner. Kompetisi BTN Housing Planner telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi ini dilaksanakan sayembara desain rumah Nusantara yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia. Sayembara desain rumah Nusantara ini merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda dalam menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Desain rumah kayak nggak kurang mengadop dari lokal konten atau kearifan lokal. Padahal budaya kita kaya. Bener juga kalau kita jalan kemana-mana modelnya udah kayak model western semua kan rumah-rumah itu, baik sederhana maupun rumah maju. Nah akhirnya kita kepikiran melombakan desain dulu. Nanti setelah desainnya jadi kita akan dorong para developer menggunakan kearifan lokal. Kompetisi desain dan inovasi perumahan ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ibu dibohongin kan? Iya. Ibu dibawa ke hotel, sudah ada hotelnya? Di hotel nggak ada. Jadi cek nggak ada. Sampai sekarang. Nggak ada. Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Keresahan warga di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki atas ulah pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap menggunakan senjata api rakitan akhirnya terjawab sudah. Dua pelaku curas yang selama ini dirasakan itu berhasil diringkus jajaran Polsek Mesuji Polres Oki. Pelakunya yakni J dan MA yang masih di bawah umur beraksi di Jalan Poros Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki terhadap korbannya AS sehingga korban harus kehilangan barang berharga miliknya berupa motor Honda CR-V. Hasil interogasi polisi ternyata kedua pelaku merupakan pelaku pada 5 laporan polisi sebelumnya. Awalnya adanya laporan polisi tanggal 10 Januari 2025. Ini untuk TKP-nya ada di Jalan Poros Blok A, Desa Suryadi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Ini korban atas nama AS, kemudian kerugian akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan. Tersangka kini dijerat pasal 365 ayat 1 kedua KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Amri, warga Jalan Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, terlihat bingung saat hendak pergi kerja. Pasalnya, 2 ban mobil miliknya raib dicuri kawanan maling. Ban mobil miliknya hilang bersama velg yang sengaja dilepas pelaku saat mobil sedang diparkir tak jauh dari rumah korban. Menurut korban, peristiwa pencurian ban mobil sering terjadi di kawasan Kelurahan 13 Ulu karena sejumlah mobil di kawasan ini tidak diparkir di dalam pagar rumah. Ya, kalau hilangannya itu tengok ketahuan tuh pagi. Pagi, jam berapa itu, Pak? Ya bangun itu lah, ada tetangga ngabar ya kan. Jam 7 kan, tapi kalau hilang itu subuh kan. Itu hilang bannya yang berapa itu, Pak? Hilang bannya 2. Di mana Pak itu, Pak? Sikok ban. Depan nggak apa enggak? Sikok, belakang sikok. Belakang sikok ya. Sudah berapa kali kehilangan di sini, Kak? Kalau sini sering lah hilang. Lah berapa kali? Enggak dihitung lah di sini. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi mengamankan pelaku ganjal ATM AB di sebuah minimarket kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tak lama berselang polisi kembali mengamankan 2 rekannya, AA dan DS. Sebelumnya para pelaku sempat memperdaya seorang wanita di sebuah gerai ATM kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aksi kejahatan bermula saat korban hendak mengambil uang tunai di mesin ATM yang terlebih dahulu diganjal salah satu pelaku dengan tusuk gigi. Karena kartu ATM korban tak dapat diproses, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM palsu. Di saat yang bersamaan, satu pelaku lain juga mengintip nomor PIN korban. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang senilai 55 juta rupiah. Uang korban sudah hilang dengan jumlah 55 juta rupiah. Kami menghimbau kepada warga untuk berhati-hati apabila menemukan orang tidak dikenal yang mencoba membantu pada saat kita berada di mesin ATM. Selain para pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, 3 ponsel, 1 gergaji besi, 1 gunting, 20 tusuk gigi yang telah dibakar dan beberapa barang bukti lainnya.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. Pensiunan Gus Inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pemain dalam persilakan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam Bakar Senjudi. Pria meninggal. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Polisi menggerebek lokasi pengoplosan BBM ilegal di Dusun Sidahurip, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. BBM jenis Pertamax yang dijual di lokasi ini diduga dicampur dengan cairan kimia. Hasil oplosan itu kemudian diedarkan ke masyarakat, baik dari Pangandaran maupun luar kota. Selain menangkap pelaku berinisial AH, polisi juga menyita barang bukti 5 tandon berkapasitas 1000 liter, yang salah satunya berisi 900 liter BBM oplosan. Saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 5 tandon berkapasitas 1000 liter, 1 tandon berisi 900 liter BBM oplosan, 4 gram berisi BBM oplosan, serta puluhan berbagai peralatan pendukung. Dalam praktek ilegalnya, pelaku AH dibantu oleh sejumlah rekannya. BBM oplosan sebanyak 900 liter, 4 drum ukuran 100 liter berisi BBM oplosan, 58 buah jerigen berwarna biru ukuran 30 liter, 1 buah selang berwarna biru. Para pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal 54 tentang minyak dan gas bumi. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah.
Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku. Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketiga korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan YA, 40 tahun, di sebuah rumah kosong di Malang. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan perhiasan emas senilai 36 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pelaku. Ironisnya, ternyata pelaku baru 4 bulan keluar penjara karena kasus narkoba. Pelaku mengaku awalnya melakukan aksi pencurian setelah mengambil bungkus plastik di depan pagar rumah. Saat tahu rumah tengah kosong, muncul niatan mencuri barang berharga pada malam harinya. Melihat angin jendela terbuka sehingga dia menggunakan pocor, dia memanjat itu dan masuk melalui lubang-lubang angin. Masuk ke kamar dan mengambil perhiasan yang ada di dalam. Untuk kerugian. Pelaku mengaku hasil curian ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mbaknya iki kok petengnya nak oli? Iki lho enek maling. Dalam video amatir, warga menangkap seorang pria yang terpergok mencuri sepeda motor di pinggir sawah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku babak belur usai dihajar para petani. Bahkan seorang warga yang geram terus menendang pelaku. Pelaku pun tak berkutik saat diinterogasi warga. Aparat kepolisian sektor Ambulu yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Ambulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, di masa panen padi, aksi pencurian sepeda motor milik petani marak terjadi. Para pelaku mengambil kesempatan saat petani lengah saat memanen padi. Warga pun diminta waspada terhadap maraknya aksi pencurian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Randi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. Inovasi pada era Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pengunjung dalam mempersilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar senjudi meningkat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, harus dikesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi jalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampai kamu peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara.
Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut bersama saya Abraham Sulaiman. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabu. The Anda Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Yang lambat. Dari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di sejumlah kamar indekos di Majalengka, Jawa Barat. Mereka akhirnya tak berkutik saat didatangi petugas Satpol Pamong Praja yang sedang menggelar razia. Total ada 16 orang atau 8 pasangan bukan suami istri yang akhirnya diamankan petugas. Mereka merupakan buruh hingga mahasiswi. Selain berasal dari Majalengka, mereka juga berasal dari Sumedang dan Kuningan. Ke-16 orang ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Majalengka untuk didata dan dibina sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Di situ hanya sifatnya kos dan berpasangan yang terdapat di satu tempat dengan lawan jenis, akan tetapi statusnya bukan suami istri. Razia tempat indekos terus dilakukan Satpol PP Majalengka hingga bulan suci Ramadan nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 dari 6 pelaku pelecehan gadis di bawah umur di Grobogan, Jawa Timur sebagai tersangka. Namun keempatnya tidak ditahan. Kasus ini sudah bergulir selama 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, korban mengaku dilecehkan pelaku di sebuah kamar hotel setelah dicekoki minuman keras yang dicampur obat tidur. Dalam kasus ini, anggota Polres Grobogan telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban saat dilecehkan para pelaku. Pihak keluarga mempertanyakan pembebasan 2 pelaku meski diduga mengetahui peristiwa pelecehan itu. Barang bukti, alat buktinya apa? Kan ada di situ menyaksikan dalam arti menyaksikan ketika ada ruda pasar memang tidak, tapi kan ada kejadian seperti itu dan 2 anak itu diam gitu loh.
Jadi secara analogikanya seperti ini. Berarti setiap dari kita ketika melihat tindak kejahatan dan tidak melaporkan, berarti kita baik-baik saja, kan tidak? Kasus pelecehan korban terjadi pada pertengahan Oktober tahun lalu. Dari keterangan kuasa hukum korban, keempat tersangka akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Terus layu. Bak di film action, aksi unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan ini mengejar pelaku curanmor MU yang sudah lama buron. Awalnya upaya pengejaran ini nyaris gagal karena pelaku berusaha kabur melalui belakang rumahnya. Pelaku yang larinya cukup gesit ini lari ke kawasan hutan. Meski demikian, polisi berhasil mengepung lokasi dan menangkap pelaku. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan. Tidak hanya melakukan pencurian, pelaku juga menjadi penadah bagi barang-barang curian dari rekan-rekannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.